Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Kita ketemu lagi di kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Apa kabar Pak Edi Hamdi? Alhamdulillah sehat ya. Dan mitra muslim, mungkin Kuldi ini sangat terbuka buat siapapun untuk hadir di sini, karena setiap episodenya kita selalu bervariasi, tamu datang berganti-gantian. Karena kita sifatnya terbuka, siapapun ingin sama-sama menggali, sama-sama tukar pikiran, sama-sama ingin tahu tentang sejarah Islam, dan tentu saja pasti ada manfaatnya buat kita semua, termasuk untuk kita-kita yang ada di Kuldi saat ini. Pak Edi, episode ini kita kedatangan tamu. Sebelah kita ini ada Pak Julius. Ya, dia bukan ahli sejarah tapi ingin bertanya tentang sejarah, ingin tahu. Kalau tidak salah mencari Kuldi ini Pak Julius udah 3 hari 7 malam ya? Betul Pak. Baru ketemu? Baru ketemu. Wah luar biasa. Udah makan? Belum nih Pak Made. Aduh itu masalahnya Pak. Kalau ke Kuldi itu yang sudah makan aja. Oh gitu? Paling tidak bawa makan. Habis tadi Bang Didit nggak kasih kabar sih. Iya, tapi nggak kasih kabar apa-apa. sih Pak makanan. Minumannya ada. Ada? Iya. Oh iya. Silakan diminum dulu. Saya lihat masih keringetan. Iya. Ini minuman apa Pak? Itu susu kurma. Susu kurma. Bukan berarti kurma ada susunya ya. Ya. Di mix antara susu dan kurma. Aduh, sensasinya luar biasa. Oh iya. Silakan gitu. diminum sebelum Iya. kita banyak bicara. Dicobain, ini keluaran dari Zahra. Oh Zahra. Zahra. Oh iya. Saudara-saudara kita juga tuh. Oke, coba ya. saya minum dulu ya Bang Didit. Silakan. Ya, oke. Setelah minum kelihatan Alhamdulillah luar biasa. lebih mudah kelihatannya. Lebih mudah ya. Dari sebelum sama setelah minum. Oh iya. Lebih mudah kelihatan 3 hari lah. 3 hari ya. Betul Bang Didit. Baik mitra muslim, di Kuldi saat ini Ustadz kita akan bicara apa nih? Sesuatu yang Pak Julius ini mau bicara apa ke sini yang mungkin ada satu hal yang membuat penasaran hingga kita bisa sharing di kesempatan episode sekarang ini. Kalau nggak salah Mas Julius ini sejak pertama Kuldi naik bulan Ramadan ya? Iya betul Pak Anu. Oh, selalu mengikuti. Pertama kali yang memberikan komen beliau ini. Oh, terima kasih kalau begitu. Iya sama-sama. Ramadan bulan apa kemarin? Maret dong? Iya, berarti jauh sebelum bulan Pak, bulan berapa? Akhir April. Oh, April ya? Hari Raya Idul Fitrinya kan kebetulan bulan Mei kan, Oh, tanggal gitu. 24 kalau nggak salah. berarti jauh sebelum saya numpang di kuliah. Betul Bang. Belum ngetop nih, belum ngetop. Didin Bag itu belum dikenal. Saya aja baru kenal kemarin. Iya. Di Kuldi maksudnya Pak ya. Perasaan di luar Kuldi ngetepan gue deh. Enggak bohong. Baik, silakan Pak Julius, apa kira-kira yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz Edi Hamdi? Oke. Makasih Bang Didin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mungkin saya kebetulan hari ini hari siang ya. Ya hari Selasa Pak ya. Jadi saya udah 7 hari mencari alamat di mana nih Pak tinggalnya Pak Hamdi ya. Nah, jadi saya semenjak pertama kali di bulan suci Ramadan Bang Didin, Pak Hamdi, saya dikirim itu satu YouTube ya, Kuldi ya, Kultum, Pak Hamdi ya. Nah, jadi begitu saya di-share, saya kan memang apa yang seragama, saya kepingin mendalam itu agama kan. Luar gitu. biasa, makanya datang ke sini ya. Datang ke sini dan pertama kali saya di-share, saya langsung komen. Terima kasih Pak Jamdi atas kiriman YouTube di Kuldinya kan. Kuldi, gitu. betul. Nah, jadi dari saya sampai sekarang pun Pak Jamdi nggak pernah ngirim itu YouTube ke saya. Selalu saya ikuti, selalu saya beri komen. Nah, jadi dari situ saya penasaran ya kan, dari sejarah Nabi Adam terus sampai putra putrinya Nabi Adam, si Habil sama itu yang berantem itu kan. Nah, itu saya ikuti belajar kan. Nah, jadi di Indonesia ini kan boleh dikatakan mayoritas Muslim. Nah, saya juga sebagai Muslim itu kan dari orang tua kan istilahnya, dari warisan kan. Ya, memang saya sedikit agama memang belum mendalam Bang Didin Pak Jamdi kan. Nah, dari situ kan di Indonesia ini banyak ada seperti pengikut aliran kan. Iya, aliran ya Bang Didin ya. Nah, jadi dari situ tuh saya pernah ikuti masalah ini Syiah. Syiah. Saya juga masih awam masalah Syiah. Jadi karena memang Pak Haji Hamdi sebagai yang ada Kuldi ini Pak ya. Nah, jadi saya ingin tahu
kapan sih sejarah si A ini gitu loh. Nah, ada di dulu Islam, mungkin di dunia ini kapan berdiri. Jadi si A ini apa? Apa aliran atau apa gitu ya. Maka itu yang saya pertanyakan Bang. Jadi Mitra Muslim kita akan cari tahu apa namanya sejarah tentang Syiah, dan tentu saja dengan pengetahuan ini kita semakin bisa menilai mana yang selayaknya kita bisa ikuti secara seksama. Betul. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Silahkan ya, serius banget ya. Ini pertanyaan berat. Berat memang. Kalau bicara Syiah itu berat ya. Saya mengenal Syiah itu tahun 1977 ya. 78 ya. SMA berarti. Ketika saya berada di Qatar. Suatu sekolah di Qatar. Nah, kenapa saya mengenal Syiah di sana? Karena memang tahun 75 itu penduduk Qatar itu hanya berjumlah 200.000 ya, Qatar yang sekarang terkaya di dunia. Dan mayoritas penduduknya di sana adalah orang-orang Iran. Gitu. Jadi suatu ketika saya masih SMP gitu lah, SMP SMA, diajak untuk menghadiri salah satu acara di sana yang dalam rangka memperingati balasungkawa lah kira-kira gitu tentang kematian Husain. Cuma sebatas itu aja. Husain bin Ali, putra kedua setelah Hasan. Jadi cucunya Rasulullah ya. Jadi mereka bukan merayakan, memperingati. Kalau merayakan kan pesta. Kalau memperingati, mengingat kembali tentang wafatnya Imam Husain. Bentuknya seperti apa peringatan itu? Peringatannya itu salah satunya waktu itu karena bahasanya bahasa Iran, saya nggak paham kan. Kemudian memukul-mukul badan. Itu persisnya di bulan ini, seperti bulan ini. Ini kan Muharram. Muharraman ya. Kalau tidak salah tanggal 10 Muharram atau 11 Muharram mereka bikin acara memukul-mukul badannya sendiri dengan tangan pertama jadi kemudian yang kedua saya lihat dengan besi namanya besi yang kayak gada gitu ya, kayak tajam. Akhirnya saya lihat itu kan berdarah kan, saya keluar kayak dirajam gitu model gitu. Kayak merajam diri sendiri. Kan melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri. Itu pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Terus tahun 79 itu kan ada saurah revolusi Iran kan? Revolusi Iran. Imam Khomeini. Setelah diasingkan dia kan pada saat itu kan pimpinan Iran itu adalah Reza Pahlavi. Saya ingat kalimat itu karena istrinya cantik gitu. Namanya Farah Diba. Makanya anak saya namanya Farah Diba. Itu sejarahnya Pak ya Pak Haji ya. Kebetulan cantik sekali. Akhirnya dia menggulingkan. Ini nggak apa-apa politik. Iya. Saat itu memang sejarah kan tidak bisa dipungkiri, benar. Seperti itu. Imam Khomeini tampil berkuasa di Iran. Kalau nggak salah Republik Islam Iran gitu. Islam Jumhuriyat Iran Ad-Demokratia atau apa gitu, Islamiyah gitu. Jadi pimpinan tertinggi Syekh Khomeini saat itu. Dan kita sangat bangga sekali karena kan ada Islam hadir dengan pakaian. Tadinya kan monarki kan, kerajaan kan, kemudian digantikan oleh itu. Nah, dan sampai situ. Di Indonesia mulai berkembang. Saya kan ada di luar negeri saat itu kan. Jadi tadi ditanyakan Syiah, kita harus tahu dulu etimologinya dulu. Syiah itu artinya dulu apa ya? Itu yang saya pertanyakan. Iya. Seperti juga kalau tadi kita ngobrol, saya termasuk Syiahnya Bagito. Oh gitu. Ya, saya Syiah Bagito. Maksudnya? Ya serem saya ini. Syiah itu artinya apa sih? Saya pengikut. Pengikut. Jadi artinya Syiah secara etimologi itu adalah pengikut. Saya terkejut Syiahnya. Iya, Bagito. Karena dia dulu sering nonton saya. Betul di BCA. Dan dia mengakui secara itu ke saya setelah kita akrab bahwa
pelawak yang paling ganteng Didin saat itu. Didin saat itu ya. Oh iya. Oh gitu. Dan saya juga Syiahnya pembela. Jadi saya membela dia kalau begitu dijelekin saya akan membela dia. Oh iya. Karena saya gitu. pencinta berat, pengikut berat. Didin sama apa namanya? Miing dan Unang. Dari dulunya yang udah jadi pengikut namanya pasti akan ada sedikit rasa militan. Iya, itu kan secara gitu emosional, ya. secara emosional. Iya. Jadi kaitannya seperti itu kira-kira. Itu. Yang secara etimologi adalah pengikut. Pengikut. Itu. Itu ya. Itu Terus secara bahasa. Secara bahasa ya. Pengikut siapa? Nah, ada dalam istilah pengikut Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali adalah sepupunya Rasulullah. Iya. Kemudian dia juga kawin dengan anaknya Rasulullah, jadi Fatimah, mantunya. Jadi mantunya. Oh, gitu. Itu. Tetapi pengertian itu adalah Sayyidina Ali lebih diutamakan dibanding dengan sahabat yang dipilih Abu Bakar, Umar, Utsman. Pengertian istilah ya. Iya. Jadi yang mengatakan ya arti dari Syiah itu ya pengikut saja. Itu arti dari Syiah tuh ya. Dari Syiah. Jadi Syiah. Walaupun di Al-Qur'an itu sebetulnya kalimat Syiah itu ada 4 kali. Dalam Al-Qur'an. Iya. Tapi pengertian Syiah di situ bukan berarti pengikutnya Ali, bukan pengikutnya Husain, tapi Syiah di situ adalah ketika ada dua laki-laki yang sedang bertikai. Kemudian Nabi Musa mengatakan haza min syiatihi. Ini dari Syiah saya. Maksudnya dari pengikut saya. Dari pengikut saya. Kata gitu. Nabi Musa. Nabi Musa. Ini orang Bani Israel. Bani Kan dia hanya melerai supaya jangan untuk memisahkan. Jangan bertikai ya. Iya, bertikai. Akhirnya mungkin kalimat itu dianggap bahwa itu adalah Syiah. Tapi itu zaman Nabi Musa gitu. Itu jadi dari situ mungkin. Tetapi sebenarnya timbulnya Syiah atau aliran ya, saya katakan aliran yang membawa Syiah itu adalah namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba orang Yahudi yang tinggalnya di Yaman. Oh, tinggal di Yaman. Nah, jadi dia yang memprovokasi kondisi itu pada zaman Utsman bin Affan. Jadi dia Yahudi datang dari Yaman, datang ke Madinah, karena Utsman itu pemimpinannya di Madinah, dia masuk Islam. Oh, dia masuk Islam tuh. Dia masuk Islam dan coba memprovokasi kondisi yang terjadi di saat itu. Pada saat itu. Tapi Syiahnya belum kelihatan. Tuh. Jadi Syiah itu baru terbit kira-kira setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi pengikut. Jadi Syiah ini adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Gitu. Itu kira-kira mukaddimahnya. Mungkin ada yang mau Jadi memang awalnya yang sebut saja yang membawa itu ke Yaman itu adalah orang Yahudi itu yang tadi. Yahudi Yaman membawa ke masuk Islam dulu, kemudian dia memprovokasi kondisi yang di sana sampai bahkan Ali bin Abi Thalib pernah membakar mati-mati hidup-hidup membakar hidup-hidup kelompoknya si Abdullah tadi, Sabaiyah. Ya, karena Abdullah bin Saba dia kelompoknya Sabaiyah. Sebetulnya Ali juga saat itu sudah menolak ya. Sudah menolak. Keberadaan Syiah tadi yang diciptakan oleh Abdullah tadi ya. Karena kalau diambil garis lurus ke belakang, sejak Rasulullah SAW wafat kan terjadi perdebatan siapa kira-kira pemimpin yang akan menggantikan khalifah setelah Rasulullah. Dan saat itu kan ada Abu Bakar. Sebetulnya yang harusnya menjadi khalifah itu adalah Al-Ansor. Kaum Ansor yang tinggal di Madinah, asli Madinah. Sebetulnya tuh Bapak. Iya, karena kan Rasulullah wafat di Madinah. Jadi ini harusnya saya nih, orang Madinah nih. Tapi dibentak sama Umar bin Khattab, kan galak Umar bin Khattab. Nggak bisa begitu. Gitu. Jadi perdebatan itu terjadi di Sakifah Bani Sa'idah namanya. Jadi satu tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah, berdebat, akhirnya dilihat siapa yang berhak untuk menggantikan posisi khalifah pertama. Akhirnya ditunjuklah siapa yang dekat dengan siapa yang menyertai Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar naik. Baiatlah Abu Bakar. Kebetulan Sayyidina Ali nggak ada di situ. Oh, pada saat itu kebetulan nggak ada Pak. Iya, dia kebetulan sedang ngurusin
sepupunya atau mertuanya wafat Iya. ya. Oh iya, pada itu Gitu. ada keluarganya wafat. Keluarganya ya. wafat. Iya. Nah, ini mungkin timbul gejolak mulai dari sana. Oh iya. Tapi pada saat itu belum terjadi apa-apa. Iya, Dan iya. Ali membaiat. Gitu. Kalau Ali menolak berarti harusnya Ali menolak kepemimpinan Abu Bakar. Tapi ini kan tidak. Iya. Nah, setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Umar mungkin yang kita ingat dia wafat ditikam kan? Ditikam. Dibunuh oleh kalau nggak salah namanya Abu Firas atau disebut Lu'lu'ah. Orang Majusi. Jadi agama Majusi itu adanya di Iran. Iran. Jadi dia kalau tidak salah pada waktu rakaat yang kedua, jadi kan dia mulai tusuk sebetulnya pada rakaat pertama. Waktu sholat ya? Sholat. Tapi takutnya kan orang sholat rakaat pertama orang mungkin masih datang, jadi masih ditahan dulu. Tapi pada rakaat kedua dia bunuh, dia tikam sama Abu Lu'lu'ah. Salat jamaah sudah khusyuk dan segala macam. Dia sikat dan sampai dibawa ke rumah dan wafat akibat tusukan itu. Saya melihat bahwa kenapa kok tiba-tiba Umar bin Khattab dibunuh ya, karena pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab kan Persia yang saat itu sedang berjaya kan, itu bisa dikalahkan oleh umat Islam pada periode Umar bin Khattab. Jadi Islam mulai menyebar, salah satunya adalah kan kekuatan dunia dua itu Persia dan Romawi. Iya pada saat itu ya. Ya Persia lebih jatuh duluan, Romawi sampai 1500 sebelum Konstantinopel runtuh. Jadi habisnya Romawi itu Konstantinopel. Mehmet Al-Fatih yang sekarang lagi rame Hagia Sophia. Iya betul ya. Itu Umar. Jadi mungkin balas dendamnya dia karena ada perang namanya perang Qadisiyah di mana umat Islam dapat menyerang dan mengalahkan Persia. Akhirnya dibunuhnya si Umar bin Khattab ini karena balas dendam. Utsman bin Affan juga terbunuh. Saya akan membaiatmu kalau saja kau bisa menemukan siapa pembunuh Utsman. Sehingga terjadi namanya perang Jamal di mana Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah istri Rasulullah berperang. Dia tidak mengakui Rasulullah. Ini yang paling berat. Dan mengakui bahwa Ali adalah Tuhan.